Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Yasdana dengan NIM 666123048. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis artikel oleh Ibu Ayuni Budiati yang berjudul E-Government dan E-Governance dapatkan meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Nah, depan genapnya itu yang pertama, definisi dan konsep dasar e-government. E-government sebagai penggunaan TIK dan oleh pemerintah. Kemudian e-governance sebagai strategi dan proses pengambilan keputusan. Dalam e-governance ini adalah pemanfaatan teknologi yang untuk mendukung proses administrasi serta penyediaan layanan publik kepada masyarakat secara elektronik. Sementara itu, governance mencakup proses tata kelola pemerintahan yang strategis dengan melibatkan teknologi untuk menciptakan pengambilan keputusan yang transparan, partisipasi, dan terintegrasi. Governance tidak hanya sebatas alat teknis, tetapi juga menyangkut reformasi birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan politik. Selanjutnya yaitu ada tujuan utama yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas, transparansi, akuntabilitas, korupsi, dan praktik birokrasi. Penerapan government juga dapat diharapkan menjadi sarana untuk memerangi praktik korupsi gitu. Bisa melalui digitalisasi proses pelayanan sehingga mengurangi interaksi tatap muka yang sering menjadi celah terjadinya penyimpangan. Kemudian yang selanjutnya itu kondisi di Indonesia secara umum. Contohnya itu selanjutnya contoh praktiknya di Indonesia gitu. Yaitu contohnya ada di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Takalar, merupakan dua contoh daerah yang berhasil mengimplementasikan e-government secara efisien melalui sistem pelayanan satu atap berbasis digital atau SIMTAP. Di daerah lain juga seperti pembuatan KTP, izin usaha, atau akta kelahiran merupakan inovasi mempercepat pelayanan publik, mengurangi biaya administrasi, serta menghilangkan praktik pungutan liar. Contohnya itu ada di Kabupaten Takalar. Kemudian selanjutnya itu ada tahapan e-government. Tahapan e-government yaitu informasi, terus kemudian interaksi, transaksi, kemudian sampai transformasi. Nah, di Indonesia ini mayoritas masih di tahap awal, yaitu di informasi. Sebagian besar instalasinya itu hanya sedikit gitu yang mencapai tahap transaksi. Kemudian tahapan transformasi di mana seluruh proses birokrasi ini terintegrasi secara digital dan menyeluruh masih menjadi tantangan besar yang belum tercapai merata di tingkat nasional. Kemudian ada hambatan utama dari adanya e-government ini, yaitu beberapa kendala besar dalam implementasi e-government di Indonesia, antara lain kurangnya infrastruktur, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melek teknologi, lemahnya pengelolaan situs web pemerintah, serta belum adanya standar nasional untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Kemudian kurangnya interoperabilitas antar sistem informasi juga menghambat efektivitas koordinasi dan pelayanan instansi terkait. Kemudian adanya upaya perbaikan yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kemudian ada Identification Numbers (SIN), kemudian ada standarisasi situs web pemerintah dan juga e-government award atau warta ekonomi. Adapun rekomendasinya itu peningkatan infrastruktur TIK, kemudian reformasi budaya birokrasi, penguatan tata kelola TI atau teknologi informasi, dan dukungan kebijakan dan juga regulasi. Nah, jadi kesimpulannya e-government dan juga e-governance ini sangat penting untuk diterapkan di Indonesia agar Indonesia mempunyai pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan juga efisien dengan didukung oleh adanya kebijakan dan juga rekomendasi yang kuat. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.